Kepada Ketua Panitia Natal Bapak Julius Nuansiba SIP, kami persilakan. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat memberkati kita sekalian. Yang terhormat Ketua Majelis Daerah Kastega beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat Iger Mermos serta jajarannya, yang kami hormati hamba tua yang telah melayani kita di saat malam hari ini, yang Tuhan Yesus memberkati. Yang kami hormati Ketua Pamka MD Kastega, yang kami hormati Ketua PW Jemaat Iger Mermos, yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkanlah saya menyampaikan laporan panitia Natal sebagai berikut. Adapun sumber dana yang kami peroleh berasal dari sumbangan melalui amplop dari jemaat dan juga sumbangan kasih atau janji iman dari keluarga dan Bapak Ibu. Adapun sumbangan dana yang kami peroleh sebagai berikut. Sumbangan dari kas jemaat Iger Mermos sebesar 10 juta. Sumbangan kasih dari Bapak Ngeles Doan Siba sebesar 10 juta. Sumbangan kasih Bapak Simon Doan Siba sebesar 1 juta. Sumbangan kasih dari keluarga Bapak Matias Doan Siba sebesar 3 juta. Sumbangan kasih Bapak Orgenes Doan Siba sebesar 2.500.000. Sumbangan kasih dari CV Yameso Jogmei sebesar 2 juta. Sumbangan kasih dari Bapak Simon Kameri sebesar 2.500.000. Sumbangan kasih dari Bapak Julius Doan Siba sebesar 1 juta. Sumbangan kasih dari Ibu Rosita Doan Siba sebesar 650.000. Sumbangan kasih dari Bapak Enos Doan Siba sebesar 500.000. Sumbangan kasih dari Ibu Sophia Doan Siba sebesar 500.000. Sumbangan kasih dari Ibu Aku Doan Siba sebesar 400.000. Sumbangan kasih dari Bapak Korius Doan Siba sebesar 1 juta. Sumbangan kasih dari Bapak Evander Doan Siba sebesar 1 juta. Terima kasih dari Ibu Servina Doan Siba sebesar 2 juta. Sumbangan kasih dari Bapak Yosias Doan Siba sebesar 1 juta. Sumbangan kasih dari Bapak Salmon Doan Siba sebesar 2 juta. Sumbangan kasih dari Bapak Ananias Doan Siba sebesar 1 juta. Sumbangan kasih dari Bapak Yunus Doan Siba sebesar 1 juta. Sumbangan dari kas Pangka MD Kastega sebesar 800.000. Sumbangan kasih dari Kepala Kampung Isom sebesar 1.200.000. Sumbangan kasih dari keluarga Bapak Sayuna Doan Siba sebesar 500.000. Sumbangan kasih dari PT Isom Star sebesar 6.500.000. Sumbangan kasih dari kas MD Kastega sebesar 2 juta.
Sumbangan kasih dari Bapak Gupas Tuan Siba sebesar 2 juta. Sumbangan kasih dari Bapak Domingus Tuan Siba sebesar 1 juta. Sumbangan kasih dari Pendeta Yakob Tuan Siba sebesar 500.000. Kemudian sumbangan dari seluruh anggota jemaat yang tidak tercatat namanya di sini berjumlah 9 juta. Pengeluaran total dana masuk Rp66.750.000. Pengeluaran per seksi untuk seksi konsumsi sebesar 40 juta. Untuk seksi dekorasi sebesar 6 juta. Seksi perlengkapan sebesar 13 juta. Dan seksi acara sebesar 6.750.000. Total pengeluaran 65.750.000. Saldo atau dana tersisa sebesar 1 juta. Atas nama Panitia Natal menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung kami dalam dana, tenaga, dan pikiran sehingga pada malam hari ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Perayaan Natal kita pada malam ini bisa sukses dilaksanakan tidak terlepas dari persatuan dan kesatuan kita bersama. Karena itu, persatuan dan kesatuan yang telah kita bina bersama, mari kita jaga dan kita pelihara bersama. Ya, ada satu peribahasa yang saya kutip di sini, yaitu tidak asing bagi kita, yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi mari kita jaga persatuan dan kasih. Iya. Akhir kata saya, atas nama panitia mengucapkan selamat merayakan Natal tanggal 25 Desember 2022 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Sang Putra Natal memberkati kita semua. Shalom. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Baik, kepada Ketua Panitia Natal hanya Tuhan memberkati. Ya, berikan tepuk tangan untuk Ketua Panitia. Ya, luar biasa. Panitia luar biasa, karena Tuhan memberkati terus untuk jadi berkat bagi banyak orang. Baik, pesan Natal ini dengan kasih Kristus kami akan memberikan kesempatan bagi Ketua Majelis Jemaat 3 Darmos untuk menyampaikan pesan dan kesan Natal buat kita sekalian. Baik, kepada Bapak Neles Tuan Siba SPD MSI, kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada pembawa acara yang bisa malam ini memberikan waktu untuk saya bisa dapat menyampaikan pesan dan pesan Natal. Yang sangat saya hormati sahabat Tuhan atau Gembala Sidang serta Gembala Betiarus Tuan Siba, Sarjana Teologi, Magister Agama yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua di hari ini. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Daerah Pestega
yang sangat saya hormati Bapak Pendeta Yakub sebagai tokoh atau tokoh gereja, Bapak Gembala Tribus, semua anak-anak Tuhan, sahabat Tuhan, Pak Yurusaya Tenoy yang saat malam ini beribadah bersama dengan kita, yang sangat saya hormati kaum ibu, baik jemaat Jeglek, 3 Bermos, dan 8 jemaat sekeliling wilayah Testega, yang sangat saya hormati kaum bapak atau PKB dari 8 jemaat sekeliling wilayah Testega yang saat malam hari ini bisa hadir, yang sangat saya hormati juga pemuda dari 8 jemaat, pemuda-pemudi dari 8 jemaat yang hadir bersama dengan kita semua, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh gereja atau tokoh agama, semua hamba-hamba Tuhan yang saat malam hari ini hadir. Saya menyampaikan selamat malam, selamat merayakan hari Natal. Ya, saya dapat menyampaikan beberapa kesan. Kesan yang pertama adalah Yesus lahir di kampung Bethlehem. Ya, Yesus tidak lahir di Yudea, tetapi Yesus lahir di kampung Bethlehem. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, Injil dari Amerika datang. Pertama dia hingga Injil bersandar di Pulau Mansinam, bukan di Tanah Besar Tanah Abang. Yang kedua, kesan yang ketiga, Injil dari Amerika dia tidak hinggap di kota Manokwari, tetapi langsung ke Testega, Andi, Menyambung sebelum jadi distrik. Dia masih kampung. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak lahir di Yudea, tapi Yesus lahir di kampung Bethlehem. Injil datang dari negara-negara benua, dari daerah yang sudah maju masuk di daerah kita yang terpencil. Yang menerima Injil itu adalah orang tua kita yang tidak pakai pakaian bagus seperti yang kita, tetapi mereka pakai cawat. Mereka masih tinggal di rumah kaki seribu. Mereka jalan kaki dari Manokwari ke Testega itu 1 minggu baru sampai di Testega. Tetapi dulu orang tua kita masih bersatu. Ya, persatuan mereka akhirnya Injil bisa berkembang di daerah Biak. Persatuan mereka sehingga Injil berkembang di daerah Solo. Persatuan mereka sehingga Injil berkembang di daerah Hakamule. Dan hari ini berkat Tuhan sangat luar biasa untuk kita semua. Ada amin? Ya. Lewat kesederhanaan mereka itu mereka terima Injil. Waktu itu kita orang Testega itu tidak ada hasil apa-apa yang mendorong kita. Tapi daerah kita diberkati. Banyak orang diberkati Tuhan. Orang tua kita kirim Nenas, kirim Keladi, kirim Kasbi dari Testega untuk anak-anak yang sekolah di kota. Tapi Tuhan memberkati kita semua. Kita berhasil. Itu karena apa? Yesus. Orang tua kita terima Injil dengan keadaan sederhana, kesungguhan hati. Mereka meninggalkan manusia lama, meninggalkan karakter kebiasaan lama. Mereka terima Injil, dan Injil itu menghasilkan buah. Kita semua diberkati, baik di Testega maupun di Anji, daerah Hakam, daerah Solo, dan daerah Biak. Ya, itu kesan yang kita sudah hadapi dan orang tua kita sudah lalui. Dan hari ini kita berada di generasi yang ketiga atau keempat. Ya, kita berada di generasi ketiga atau keempat. Yang jadi tantangan buat Bapak Ibu Saudara dan saya saat malam hari ini adalah satu. Apakah kita masih mempertahankan kebersamaan seperti orang tua kita dulu yang mereka menerima Injil? Itu tantangan buat kita semua di saat malam hari ini. Apakah kita mempertahankan nilai kebersamaan, budaya kebersamaan yang orang tua bangun? Apakah lo jadi lantai mereka kasih tantangan sama apa? Ya, sebelum selesai ada bang mangsud, dan yang sasuna dari orang mamanya ya. Alemawat terima Injil ya. Ya, Yesus adalah yang sah, orang kanan Bethlehem, dia sah Bethlehem. Tokian dari dia kan dia, Yesus
MDR Kota Bethlehem sudah jadi kota yang lebih besar, kota mewah. Ya. Terus mama dia saya tuh nala merendawa Amerika. Oh tuh dari kisah kalau tuh nala merendawa ini semua anak mau menurut lain bisa keluar. Masuk sarang pulau Masina. Ya. Terus mama dia tuh nala mereni. Dia pegain nggak langsung. Udah kawin udah istri gaya udah sangi jadi udah saya menyambung. Angin ini istri gaya angin ini menyambung dengan saya kain jadi ini saya kain mereka sopma. Mereka istri sopma. Romes misalnya, mama sudah semeru orang kamu nak keluar ini lagi negara pestega kawani homaran dia pestega. Mama sudah kamu kaji nau kan orang Jawa mungkin 3-4 hari mereka berjanji. Mama sudah kamu keluar ini itu menyambung karena 2 hari 3 hari dia menyambung. Ya. Tapi masih jadi tuan Allah naik di dalamnya menunggu kenapa? Tantangan baik. Masing-masing sama mani. Mama aku naik kalau sesuatu menunggu. Karena yang menunggu ada masing jadi apa? Masing-masing aku keluarga besar sana. Telah jemaah. Ya. Mama keluarga besar dia, mama udah kalau susah tuan Allah. Jadi masing-masing yang lewat cincin tuan Allah. Masing-masing yang lewat tuan Allah. Mami rasa menjadi masalah. Ya. Karena tuan Allah ini sekarang susah nyala maafkan lagi. Ya. Jadi anda pesan mau bagi nambah. Jadi ingatkan mama jemaah. Majelis saya atas tiga. Mama dia kalau susah tuan Allah bilangnya loh. Mas tahu mama gereja apa? Harus gereja pemilik. Tuan Allah usia perkembangan ini di Testega saat ini masuk 68 tahun. Berarti kita sudah dewasa. Siapa yang bilangnya masih kanak-kanak? Kita semua sudah dewasa. Menyambung Anggi Testega saat ini kita belum masuk 100 tahun tapi masih 67, 66, 67, 68 tahun. Usia perkembangan Injil itu masih berkisar itu. Ya. Ini keselamatan rohani. Banyak orang lihat yang meninggal tapi masuk kerajaan surga. Itu kesaksian buat Bapak Ibu saudara dan saya. Banyak orang so meninggal tapi masuk kerajaan surga. Banyak orang akan mulai banyak yang meninggal tapi masuk kerajaan surga. Ya, ini kita baru 68 tahun. Semua suku gereja di tanah Papua. Tanah Papua ini Israel kedua. Kita semua diberkati Tuhan. Tuhan memberi berkat yang berlimpah buat kita semua. Ya. Tantangan yang ketiga buat kita. Perkembangan zaman mendatangkan banyak faktor. Banyak hal yang datang. Gereja mulai berkembang. Tetapi ada faktor-faktor penghambat. Ya. Semua informasi, semua perkembangan ini lewat zaman teknologi canggih sekarang. Kita punya anak-anak semua pegang HP. HP yang mewah, semua informasi yang baik buruk ada dalam HP. Tantangan buat kita. Baik sebagai kaum ibu, sebagai kaum bapak. Tantangan buat kita adalah bagaimana kita jadi bapak yang baik. Bagaimana kita jadi ibu yang baik. Untuk mengontrol anak-anak kita masing-masing. Supaya mereka jalan sesuai dengan real kebenaran firman. Ya. Kalau kita jadi pembina, kita jadi pendidik yang baik di keluarga, pasti anak-anak kita diberkati. Mereka akan bisa sampai di generasi kelima. Mereka akan sampai di generasi ke-7 dan ke-10. Nama Tuhan masih dipuji. Ya. Kembali dari kita orang tua. Ya, dan orang enggak. Tantangan homoy. Malam mereka jauh, masing-masing anak. Pesan dalam mempertahankan kelakuan yang bersih. Pertahankan kelakuan yang bersih adalah hanya dengan lewat firman Tuhan. Ya. Saya sebagai ketua majelis jemaat di Gerbermos, ya, kita memasuki tahun 2023, pemuda-pemudi di Gerbermos lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Amin.
Karena kita amati, ya kaum ini belum menyala. Pemuda ya resistennya. Kami PKB malah turun drastis. Ya, ini mari kita berdoa. Soal iman ini kita kembali kepada kepribadian kita, kembali kepada Tuhan. Ya, mari kita tingkatkan pelayanan kita. Ya, jemaat di Jerman sini jadi sentral untuk semua gereja majelis daerah di Kesteja yang datang dari mana di kota. Kami ada rencana mau bangun gereja ini, mau tambah gedung gereja ini, mau tambah besar, tambah kedua. Itu sebagai permulaan, sehingga menghimpun semua generasi muda dari wilayah Merah ini bisa datang beribadah dan melayani di rumah kita. Ya, itu yang sebagai pengobrolan dan sebagai pekerjaan rumah buat kita semua. Hal yang berikut, pesan yang berikut adalah, ya, saya pesan sesuai dengan kebenaran Injil, berita firman yang disampaikan oleh sahabat Tuhan tadi. Ya, kita di dunia ini tidak menghakimi satu sama yang lain. Hakim yang adil adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, oleh sebab itu, ya, mari kita mempertahankan pelayanan kita di jemaat di Jerman dan Jerman Kesteja. Ya, saya pesan kepada kita semua, jangan sampai kita meninggalkan kita punya jemaat kosong. Ya, kalau kita meninggalkan jemaat kosong, pasti kita akan hadapi tantangan yang silih berganti akan menggoyahkan kita. Ya, kita ibarat seperti militer. Ketika ada pahlawan, ada pasukan yang ditembak oleh musuh jatuh, tapi yang di belakang tidak unggul, tapi di belakang begitu. Ketika ada tantangan, ada masalah, ada beban berat dalam jemaat, itu tidak menghambat pelayanan kita. Kita ini semua sudah jadi Kristen. Kita sudah mengenal kasih Tuhan. Tadi saya katakan bahwa masing-masing orang hidup mencari Tuhan karena sudah merasakan kasihnya. Yesus kena mama meyero, sama mire sero. Pemain lain menggamus poskan tu pemain ganas masing-masing yang merasakan Yesus mengejo kata. Apa? Mama tua aku berdiri main mah. Apa? Mama kita mendengar aku berdiri mana kami sedang atau menunggu. Apa? Yang kita aku berdiri yang maju terusan mama tua lagi. Mama tua lagi berdiri. Mentola de mercawa extos. Ya. Karena main mentola de mercawa menjadi beras. Main mentola de mercawa bana, ini itu mana bos. Mentola de mercawa karena sujana ini itu tampil Yesus tidak pernah apa. Mereka punya Yesus, tapi Yesus tidak pernah bicara kata-kata kotor. Oleh sebab itu kita sebagai prajurit Kristus ada hal yang harus kita bayar. Ketika kita hadapi tantangan, kita hadapi mengenal Yesus. Kami nanti bisa sampai dari gawainya kan. Tanpa sorotan dari jemaat luar. Mengapa mereka ini begini? Itu kita hidup sebagai pemimpin memang harus begitu. Jadi prajurit Kristus tidak gampang. Bayangkan Judas yang bendahara saja, yang jalan sama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus ada seorang perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak yang harganya mahal, tapi Judas pernah protes. Kenapa minyak yang harga mahal itu bisa pakai untuk melayani Yesus? Sedangkan tidak jual untuk ada uang untuk bantu fakir miskin anak-anak. Itu di dalam tubuh murid-murid Tuhan Yesus. Kita dalam jemaat JMP di Jerman pun demikian. Ketika kita memperoleh berkat, ketika kita jadi pemimpin yang berhasil, dari dalam ini yang benci kita dulu, baru luar benci kita. Saya dengan Pak Pendeta Yakub dan beberapa sahabat Tuhan yang lain kami sampai di Israel. Kami sampai di tempat kelahiran, tempatnya Yesus, yaitu Nazaret.
anak Yesus itu, anak Yusuf dengan anak Maria, mereka menerima Yesus dari sisi manusia. Akhirnya kota Nazaret itu tinggal begitu saja, tidak berkembang. Yesus punya mukjizat pertama itu di Kana, itu di depan tempat Nazaret. Dan Yesus punya mukjizat berikutnya itu semua itu di luar Nazaret. Yesus buat kebaikan itu sebagian besar itu di Kapernaum. Ya, kita juga orang Kestega, orang Mea. Hari ini kita belum saling mengakui satu sama yang lain. Ketika jadi pemimpin yang sukses, ketika jadi hamba Tuhan yang sukses, pasti ada jemaat atau masyarakat yang balik telapak kaki. Pemimpin ini tidak bisa. Pemimpin ini dia tidak sukses. Karena masing-masing orang punya kepentingan pribadi. Ya, masing-masing orang punya kepentingan pribadi. Oleh sebab itu malam ini saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, Saudara dan saya, mari kita menanggalkan manusia lama. Kalau kita benci satu sama yang lain itu kita masih berada di manusia lama. Kita fitnah satu sama yang lain itu kita masih berada di manusia lama. Tapi kalau sebagai manusia baru, hari ini kita baku marah, baku benci, minta maaf, hari ini berarti sudah selesai. Sudah selesai. Kita tidak ingat itu lagi. Ketika ada perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Sudah, kita minta maaf, berarti selesai. Kalimat ini saya ucapkan karena apa? Kemarin kami rapat di Desa, sama-sama dengan Bapak Domingus, Bapak Belayo, semua orang tua menukar ini. Saya punya kalimat yang saya ungkapkan adalah kita orang apa? Kita bakal lain rame, tapi tidak memutuskan hubungan kita. Kita perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Hari ini, you marah saya dari pergi dulu, besok baru datang kemarin kita bicara. Ya. Jadi, menunjukkan bahwa kita hidup sebagai manusia baru. Kita perbedaan pendapat, perselisihan dan lain sebagainya itu hal yang biasa. Ketika kita sudah minta maaf, berarti sudah selesai. Ya. Berarti sudah selesai. Nah, ini yang saya mau pesan buat kita semua di saat malam hari ini. Ya, karena yang saya melihat, khusus kita orang Kestega, wilayah Mea, kita semua sudah merasakan kasih Tuhan sudah sangat luar biasa. Karena ini di luar militer. Jadi, ketika malam hari ini ada pesan-pesan saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf. Tapi hal yang menjadi berkat yang menolong hidup dan kehidupan kita semua. Pertumbuhan jemaat, kemajuan daerah dari masing-masing daerah tidak ada di tangan orang lain, ada di tangan masing-masing orang yang merasa diri bahwa saya punya negeri, saya punya gereja, saya punya apa, semua ada di tangan kita sendiri. Ketika kita hidup mengasihi Tuhan, ketika kita hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti berkat itu akan mengalir buat kita semua. Dan berkat itu tidak akan lain dan tidak kering dari kita semua. Karena berkat ini sudah ada untuk kita semua. Semua orang sudah berberkat, pelihara dan rawatlah berkat itu baik-baik. Selamat memasuki tanggal 25 Desember. Dan selamat menyongsong tahun baru, tanggal 1 Januari tahun 2023. Kiranya Tuhan Yesus, Putra Sang Natal, memberkati kita semua. Shalom, saya kembali ke rumah. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Majelis Jemaat di Dermos, Bapak Neles Duan Sibas PDMSI, yang telah menyampaikan pesan dan kesan Natal buat kita semua di saat malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan bosan karena ya kita masih tetap di sini. Ya, sebelum kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita, perayaan Natal kita di saat malam hari ini, dengan rasa syukur kita, kami panggil anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di saat malam hari ini. Dengan itu kami akan memberikan kesempatan dan kasih berdoa makan kepada Bapak Pendeta Yakub.
kami persilakan. Dinaikkan kepada ya Tuhan mengulankan acara ibadah perayaan Natal Jemaat Geremus bisa malam hari ini dapat berlangsung dari awal pertengahan sampai berakhirnya ini boleh berjalan tanpa gangguan apapun Tuhan.
Church